Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Manajemen Bisnis dan Operasional. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai desain produk dan jasa. Agendanya, kita akan membahas mengenai definisi produk, kemudian bagaimana merancang produk, kemudian manfaat dari merancang produk, kemudian siklus hidup produk, kemudian ada namanya nanti mendesain jasa. Sebelum kita lanjut, kalau kita mau melakukan usaha, biasanya kita tuh membuat pertanyaan pada diri kita sendiri. Produk apa yang akan diolah? Kemudian atau yang akan dihasilkan oleh usaha yang akan kita masuki itu, gitu. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang cermat dan rasional, di mana sebab akibatnya jelas harus dilakukan dalam memasuki usaha apapun itu ya. Definisi produk. Definisi produk tuh dibagi menjadi dua. Menurut ahli manajemen operasi, produk itu melihat dari penciptaan nilai tambah dari proses input, proses kemudian di output. Produk berasal dari kata hasil yang disesuaikan dengan artinya, yaitu hasil dari kegiatan suatu sistem. Bisa berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud disebut barang, kemudian yang tidak berwujud disebut jasa. Itu menurut ahli operasi ya, dilihat dari prosesnya, proses penciptaannya. Kemudian menurut ahli pemasaran, dilihat dari sisi pasar, produk adalah suatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk perhatian, perolehan, pemakaian, atau untuk konsumsi dan yang mungkin bisa memuaskan kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen. Jadi kesimpulannya, produk adalah sesuatu kegiatan yang diciptakan oleh manusia atau oleh alam, ditawarkan untuk dimiliki, untuk digunakan, untuk dibaca, untuk dilihat, untuk dialami, atau untuk diolah kembali. Bagaimana merancang produk? Jadi, merancang produk itu kita harus sesuai dengan tujuannya, yaitu survival, profitability, dan growth. Untuk dapat mempertahankan, terus mengundang profit, kemudian dapat bertumbuh. Sebelumnya, kita harus menjawab beberapa pertanyaan dalam merancang produk. Yang pertama, untuk siapa produk tersebut diciptakan? Kemudian, tersediakah supplier yang akan memasok bahan atau peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut secara terus-menerus? Kemudian, bagaimana kualitasnya agar diterima dan memuaskan konsumen? Bagaimana dengan kualitas produk yang dari pesaing? Kemudian kelompok konsumen manakah yang akan dilayani? Kemudian bagaimana dengan struktur pasarnya? Dan yang terakhir, bagaimana dengan harganya? Apakah mampu menutupi biaya operasional dan mampu bersaing dengan produk yang sudah ada? Jadi siklus dalam merancang produk tuh tadi timbul pertanyaan-pertanyaan tersebut, dijawab, kemudian diproses, pertanyaannya seperti apa dijawab, nanti akan dilakukan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka hasilnya adalah produk tersebut, produknya apa, kemudian setelah produknya ada, bagaimana, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pemasarannya. Manfaat dari merancang produk ini ada 8. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jelas ya, kita tadi tujuannya agar konsumen bisa memiliki dan agar konsumen menggunakannya. Kemudian menentukan spesifikasi kandungan bahan dan bentuk produk. Kemudian dari manfaat merancang produk adalah menentukan jumlah bahan-bahan yang diperlukan dan cara-cara pengolahannya. Kemudian mencari cara-cara terbaik dalam mengolah produk sehingga dapat meminimalkan biaya, kemudian menghindari kegagalan dalam pemakaian bahan dan dalam pengolahannya, kemudian melihat ketersediaan bahan-bahan di pihak supplier, apakah tersedia setiap saat atau sangat terbatas, kemudian sebagai alat koordinasi antara bagian, kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah menentukan daya saing produk.
Jadi kunci keberhasilan dan tujuan produk itu yang pertama kuncinya adalah kunci keberhasilan produk yang baik merupakan kunci keberhasilan. Kenapa? Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, siklus hidup produk, dan menggambarkan luasnya suatu lini produk. Kemudian tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan tersendiri yang bersaing dengan kompetitor. Kita tadi sudah akan merancang produk, kita juga perlu menganalisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, sama threat. Strengths kekuatan, kemudian ada kelemahannya, kemudian ada peluangnya, kemudian ada ancamannya. Bisa kita lihat dari lingkungan luar maupun lingkungan dalam perusahaan. Kalau dalam perusahaan, kita biasanya berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ini berhubungan dengan strength sama weakness. Kalau dari lingkungan luar itu menentukan peluang atau opportunity dan melihat hambatan-hambatan atau ancaman atau threat yang ditimbulkan. Jadi kalau kita buat suatu gambar, ini opportunity masih berhubungan dengan threat. Itu hubungannya dengan ini lingkungan luar ya. Kamu ke lingkungan dalam itu garisnya yang horizontal. Ini kelemahan, ini kekuatannya. Misalkan kita analisis bahwa kita di posisi 4, maka perusahaan sangat bagus karena ada peluang dari luar, kemudian disertai dengan kekuatan yang dimiliki dari perusahaan. Sedangkan kalau si perusahaan berada di titik nomor 2 ini, maka perusahaan itu dalam kondisi tidak menguntungkan karena adanya ancaman dari luar. Ada ancaman dari luar, ini kan garis lingkungan luar, kemudian disertai dengan kondisi perusahaan yang lemah. Ini dari dalam. Ya, kalau baca bagan SWOT ini. Ide. Sumber ide, kita baca lagi. Pengamatan sehari-hari dalam kehidupan seperti dalam perubahan sosial atau sociological and demographic change bisa menimbulkan peluang. Dalam melakukan pengamatan untuk memasuki usaha harus memperhatikan beberapa hal, yakni yang pertama, perubahan ekonomi, kemudian perubahan kondisi sosial, perubahan teknologi, perubahan politik, dan perubahan kondisi lainnya. Dalam mengembangkan ide, setiap gagasan sebaiknya diperdebatkan dengan beberapa ahli yang berbeda dengan caranya brainstorming untuk mengkritisi apakah gagasan itu bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi brainstorming itu adalah sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Tujuannya adalah untuk membangkitkan diskusi terbuka yang menghasilkan ide kreatif tentang produk. Ini bagian dalam proses pengembangan produk siklusnya seperti ini ya. Nanti ada ide, kemudian tadi dengan beberapa kelompok orang ya, terjadi brainstorming, kemudian nanti dihubungkan dengan kemampuan perusahaannya seperti apa, kemudian permintaan konsumen seperti apa, kemudian spesifikasi fungsi, kita sudah ada kemampuan perusahaan sama permintaan konsumen, maka kita lanjut lagi dengan diskusikan spesifikasi fungsi, kemudian ada spesifikasi produk biar dapat bersaing dengan perusahaan yang produk yang sudah ada, kemudian mengkaji ulang desainnya sudah sesuai atau belum, kemudian kita tes pasar, laku nggak di pasaran, kemudian kita perkenalkan kepada konsumen bahwa produk baru ini seperti apa. Setelah diperkenalkan dan mereka membeli, kita mendapatkan evaluasi dari pengguna-pengguna yang sudah memiliki produk kita. Pengelompokan produk itu tidak semua barang-barang yang dihasilkan perusahaan digunakan langsung untuk keperluan pribadi, tapi ada juga yang digunakan untuk produksi produk lain. Barang-barang oleh bagian keuangan disebut dengan barang modal atau capital goods. Dari sisi pemasaran, barang dibagi menjadi dua, yaitu barang industri sama barang konsumsi.
Barang industri dibagi lagi menjadi 3, yaitu bahan mentah, bahan setengah jadi, sama supplies atau persediaan. Barang sudah jadi menjadi persediaan. Kemudian barang konsumsi dibagi lagi menjadi 3, barang keperluan sehari-hari, barang untuk keperluan belanja, barang-barang spesial. Barang dan jasa, pengertiannya itu adalah suatu produk dikenali melalui wujud, warna, dan suara. Jadi, karakteristik dari produk itu, barang itu dikenali dari wujud, warna, dan suara. Tapi, ada juga produk yang sulit dikenali, yaitu tidak berwujud, disebut dengan jasa. Jasa tercipta karena adanya aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan barang atau kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian masalah. Jasa merupakan kebaikan yang bernilai manfaat bagi orang lain atau konsumen. Ini contoh produk barang ya, bisa dilihat, ada wujudnya, ada warnanya, dan ada suaranya. Kalau jasa, ini seperti contohnya jasa delivery, jasa pengiriman. Tidak ada wujudnya, tidak ada warnanya, dan tidak ada suaranya. Paket itu bukan suara ya, itu kan hanya cara bagaimana si pihak delivery ini menyampaikan bahwa paketnya sudah sampai. Ini jasa ya, perlu dibedakan. Siklus hidup produk, kita lihat bahwa siklus hidup produk secara garis besarnya dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama tahap perkenalan, di sini masih titik awal, baru mau menaik. Tahap pertumbuhan, di sini sudah mulai tumbuh. Kemudian tahap kejenuhan, maksudnya tahap sampai mereka titik paling tinggi, kemudian landai. Kemudian nanti produk juga bisa di tahap penurunan. Maksudnya sudah banyak yang memiliki, sudah tahu, akhirnya turun kebutuhan akan produknya. Yang beli semakin turun, profitnya juga turun. Semakin lama profitnya dalam memproses produk tersebut semakin turun. Biasanya perusahaan-perusahaan sekarang membuat produk tersebut memiliki masa. Jadi kalau misalkan TV zaman dulu bisa sampai 10 tahun, TV sekarang biasanya cuma sampai 5 tahun. Nggak tahu kenapa dirancang seperti cepat rusak atau gimana gitu. Nah, karena mereka butuh untuk perusahaan tuh pasti tahu di sini akan semakin turun profit produknya. Nanti dia buat lagi produk yang baru gitu. Bedanya cuma sedikit atau lihat perkembangan zaman, tadinya TV analog jadi TV digital. TV digital nanti jadi lagi TV smart TV seperti itu ya. Kita melihat dari umur teknis dan umur ekonomis. Tadi kita lihat dari siklus hidup, nanti ada namanya umur teknis sama umur ekonomis. Umur teknis adalah suatu umur produk yang berkaitan dengan daya tahan fisiknya selama digunakan ataupun disimpan. Teknis itu berhubungan dengan daya tahan fisik ya. Kemudian umur ekonomis, itu umur suatu produk yang selama digunakan memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Kalau umur ekonomis hubungannya sama masa manfaatnya ya. Kemudian teknik perencanaan produk ada 7. Bisa dengan robot design. Robust design yaitu produk didesain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produksi atau perakitan tidak berdampak banyak pada produk. Kemudian ada namanya teknik modular design, yaitu produk yang didesain dalam komponen yang terbagi-bagi atau komponen sebuah produk dibagi menjadi komponen yang dengan mudah dapat ditukar atau digantikan. Teknik yang ketiga ada computer aided design, yaitu penggunaan komputer yang merancang mengembangkan produk secara interaktif dan menyiapkan dokumentasi teknis. Perluasan dari CAD ini adalah software design for manufacture and assembly, yaitu disingkat dengan DFMI, yang memusatkan perhatian pada pengaruh desain terhadap perakitan dan 3D object modeling untuk mengembangkan prototipe kecil.
biasanya perusahaan-perusahaan IT ya. Kemudian ada computer aided manufacturing, yaitu penggunaan program komputer khusus untuk memandu dan mengendalikan peralatan produksi. Saat informasi chat diterjemahkan menjadi perintah untuk jam, hasil kedua teknologi disebut sebagai chat atau jam. Teknik yang kelima, teknik virtual reality, bentuk komunikasi secara tampilan di mana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya menggunakan pengguna dapat menanggapi secara interaktif. Kemudian ada namanya teknik analisis nilai, memperbaiki cara untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih ekonomis saat produk secara diproduksi. Dan yang terakhir, teknik itu desain yang ramah lingkungan. Membuat produk yang ramah lingkungan melalui proses yang efisien yang bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Setelah kita bahas teknik, kita langsung ke strategi pengembangan produk secara eksternal. Bisa dengan 3 cara, yaitu membeli teknologi, ya jelas lah ya. Kemudian membuat joint venture, maksudnya yaitu kepemilikan perusahaan, biasanya di antara 2 perusahaan untuk membentuk suatu kesatuan yang baru. Jadi merger antara 2 perusahaan. Kemudian ada juga namanya mengembangkan aliansi, yaitu perjanjian kerjasama yang menjadikan perusahaan tetap bebas, tapi menggunakan kekuatan tambahan dari yang tadi dari 2 kan aliansi, perjanjian kerjasama, mencapai strategi yang sesuai dengan misi individu mereka, saling menguntungkan. Dokumen produk itu ada 5. Yang pertama adalah work order, yaitu instruksi untuk membuat sejumlah produk tertentu, biasanya untuk jadwal tertentu. Ada dokumen produksi itu ada 2, yang kedua disebut rotate sheet, yaitu mendata operasi, termasuk perakitan dan pengecekan yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang dirinci dalam bill of material. Kemudian ada engineering change notice atau ECN, yaitu pengubahan beberapa aspek definisi produk atau dokumentasi seperti gambar, kemudian teknik atau bill of material. Ada juga assembling drawing, yaitu memperhatikan gambar produk yang terlepas atas komponennya. Kemudian assembly chart, yaitu menunjukkan bentuk skematis bagaimana suatu produk dirakit. Lanjut, sudah selesai materi kita hari ini, kita review ya latihannya. Pertama, suatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk perhatian, perolehan, pemakaian, atau untuk konsumsi dan yang mungkin bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan-keinginan konsumen merupakan definisi produk menurut. Di sini ada kata pasar, maka ini adalah ahli pemasaran. Lanjut, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau oleh alam ditawarkan untuk dimiliki, untuk digunakan, untuk dibaca, untuk dilihat, untuk dialami, atau untuk diolah kembali merupakan, ya, ini definisi dari produk. Kemudian, produk didesain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produksi disebut, ini teknik produksi yang pertama, yaitu robust design. Jadi kalian harus menghafalkan ketujuh teknik tersebut, nanti siapa tahu keluar di UTS ya. Robust design. Keempat, sebuah teknik di mana kelompok orang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Disebut dengan tadi yang kita mau buat ide, kita ada namanya brainstorming. Yang kelima, umur suatu produk yang berkaitan dengan daya tahan fisiknya selama digunakan ataupun disimpan. Disebut, kalau saya bilang tadi daya tahan fisik, maka disebut umur teknis. Kalau berhubungan dengan masa manfaat, itu disebut umur ekonomis. Ya, cukup sekian perkuliahan kita hari ini terkait produksi barang dan jasa. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya saya via YouTube atau email ataupun chat pribadi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di-subscribe ya channel saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.